Pelan-pelan Sekar melangkahkan kakinya mendekati bibir tebing batu itu. Dari tempat dia berdiri, tampak sebagian dari bukit penampihan yang luar biasa luasnya, hingga melingkupi sebagian dari lereng gunung bagian barat dan utara. Gadis itu segera berbalik dan melangkah menuju sebuah mata air yang mengucur dari sela-sela batu. Air itu terus mengalir turun dan menyatu dengan sungai kecil di bawah sana. Di dekat mata air itu, terdapat sebuah cekungan batu yang cukup besar dan penuh dengan air bening. Tanpa ragu-ragu lagi Sekar segera melepaskan pakaiannya satu persatu. Kemudian dengan tubuh polos tanpa penutup sehelai benang pun, gadis itu langsung menceburkan tubuhnya ke dalam cekungan batu itu. Air jernih yang berada dalam cekungan batu itu sangat sejuk dan segar. Sekar membersihkan diri sambil bernyanyi dengan irama lagu yang sendu. Indah sekali lagumu doa. Sekar terkejut sekali mendengar suara yang begitu tiba-tiba datangnya. Buru-buru gadis itu langsung menyambar sepotong kail yang ada di antara tumpuan kakinya. Dan langsung melilitkan ke tubuhnya yang polos. Dia baru menarik napas lega setelah melihat naga hitam melingkar di pinggir batu yang bercakung itu. Bikin kaget saja, dengus Sekar. Maaf, kalau ucapanku tadi membuatmu terkejut. Kainku jadi basah, Nil. Aku harus menunggunya sampai kering, keluh Sekar. Bisa aku bantu menjemurkan? Sekar mengernyitkan keningnya. Aku memang tidak bisa berbuat banyak dengan ujubku seperti ini, Dewi Naga Mandini menyadari. Sekar segera naik dari dalam cekungan batu itu, lalu dia melepaskan kainnya begitu saja, dan segera mengenakan pakaiannya kembali. Aku melihat dua kereta kuda sedang melintasi bagian timur bukit penampihan ini, kata Dewi Naga Mandini. Orang-orang padepokan penampihan. Iya, kau akan merampasnya? Tidak. Kenapa? Ini bukan waktunya mereka menarik upeti. Perubahan bisa saja terjadi secara tiba-tiba Sekar. Siapa tahu mereka sengaja merubah waktunya setelah menyadari kalau kau sudah tahu saat-saat penarikan upeti. Mungkin, tapi aku yakin kereta itu bukan membawa upeti, itu cuma jebakan untuk memancing supaya aku keluar. Kenapa kau begitu yakin? Aku pernah terjebak sekali. Untunglah mereka dapat segera kuatasi. Aku tidak menduga, ternyata kau punya perhitungan juga. Dahulu Kakang Nada yang mengajarkan begitu, kami pernah mengalami petualangan bersama beberapa murid ayahnya. Mendadak Sekar merenung diam, dia jadi teringat saat-saat bersama Jambu Nada. Begitu banyak pelajaran yang telah dia dapatkan, dan semua itu sangat bermanfaat bagi pengembaranya seorang diri. Apa yang kau lamunkan? Tegur Dewi Naga Mandini. Ah, tidak. Sekar terkejut juga. Gadis itu kemudian segera melangkah mendekati bibir tebing batu itu. Aku akan segera membuktikan bahwa kereta kuda itu hanya jebakan. Ayo, ajak Sekar. Gadis itu langsung melompat menuruni tebing batu itu, sedangkan naga hitam jelmaan Dewi Naga Mandini segera merayap cepat mengikuti dari belakang. Dua pasang mata indah tampak sedang mengawasi dua kereta kuda yang berjalan pelan-pelan depannya. Dua kereta kuda yang tertutup kain terpal yang tebal itu, masing-masing ditarik oleh dua ekor kuda, sementara semua pengawalnya, yang kurang lebih 20 orang berkuda itu, berada di belakangnya. Kau lihat Dewi Naga Mandini? Mereka seperti sengaja menunggu kedatanganku, kata Sekar setengah berbisik. Ternyata kau cukup berpengalaman juga Sekar, puji Dewi Naga Mandini. Aku yakin, di dalam kereta itu, pasti tokoh-tokoh berilmu tinggi dari rimba persilatan. Sekar menduga dengan penasaran. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Lihatlah. Sekar segera memungut 3 batang ranting kayu yang lumayan tajam. Sejenak dia menimang-nimang 3 benda itu. Lalu dengan disertai pengerahan tenaga dalam yang cukup sempurna, dia langsung melemparkan ketiga ranting itu ke arah kereta kuda yang berada di depannya. Krap, krap, krap. Langsung saja ketiga batang ranting itu menancap ke kain terpal, dan seketika juga terdengarlah jeritan kesakitan yang melengking tinggi. Dan rombongan kereta kuda tersebut langsung berhenti. Tak lama kemudian, dari dalam kereta itu berlompatan sosok-sosok tubuh manusia dengan pakaian beraneka ragam dan dengan senjata yang berbagai macam bentuknya. Bagaimana Dewi Naga Mandini? Sekar tersenyum lebar. Kau benar-benar cerdik. Pantas saja kalau ketua padepokan penampihan benar-benar merasa terancam. Lagi-lagi Dewi Naga Mandini memuji. Lihat. Jumlah mereka begitu banyak, lebih dari 50 orang, kata Sekar lagi.
Kau mampu menghadapi mereka semua, Sekar? Pancing Dewi Naga Mandini. Kalau mau mati konyol, sudah kuhajar sejak tadi. Kalau begitu, biar aku yang membereskan, Dewi. Naga Hitam buru-buru mempersiapkan diri. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Sekar kaget. Lihat saja. Naga hitam pekat itulah langsung mendesis berkali-kali. Kepalanya terangkat naik ke atas seraya bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Sekar tertegun memperhatikan dengan pandangan tidak mengerti, tapi ia sangat terkejut begitu menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba orang-orang padepokan penampihan yang dibantu oleh tokoh-tokoh rimba persilatan sudah dikepung ribuan ular berbisa, baik besar maupun kecil. Suara-suara mendesis langsung terdengar memenuhi udara sekitarnya, bau amis segera menyeruak menusuk hidung dengan tajam. Ular-ular yang semakin bertambah jumlahnya itu pelan-pelan bergerak mendekati orang-orang yang mengelilingi kereta kuda itu, sedangkan kuda-kuda yang menarik kereta mereka meringkik-ringkik ketakutan melihat ular-ular itu. Aneh, ular-ular itu seperti sengaja memberikan jalan keluar bagi kuda-kuda yang lari ketakutan itu. Sekar benar-benar kagum menyaksikan pemandangan yang aneh dan mengerikan itu, sementara 50 orang yang terkepung tampak menggigil ketakutan. Melihat ular-ular begitu banyak semakin rapat mengepungnya. Ulurkan tanganmu ke arahku, Sekar, kata Dewi Naga Mandini. Sekar terkejut mendengar permintaan itu, sungguh. Seumur hidupnya gadis itu belum pernah memegang naga, bahkan dia paling jijik dengan binatang bernama ular. Bukankah Dewi Naga Hitam mirip ular? Tapi permintaan Dewi Naga Mandini tadi. Dengan ragu-ragu Sekar mengulurkan tangannya dan memegang tubuh naga hitam pekat itu, mendadak saja. Rasa takut dan jijik hilang seketika begitu tubuh naga itu membelit pinggangnya, bahkan Sekar membiarkan saja ketika kepala naga hitam itu berada di pundaknya. Ayo keluar, Sekar, kau bisa memanfaatkan mereka untuk menghancurkan padepokan penampihan, kata Dewi Naga Mandini. Tapi, jangan takut, rakyatku tidak akan mengganggumu, dengan aku berada bersamamu, kau akan dianggap sebagai wakil Raja Naga Taksaka, mereka akan langsung tunduk pada perintahmu. Dewi Naga Mandini meyakinkan. Sekar percaya saja pada kata-kata Dewi Naga Mandini, dan tanpa ragu-ragu lagi, dia langsung melompat dari persembunyiannya. Setelah beberapa kali berputaran di udara dengan mudah Sekar menjejakkan kakinya tepat di barisan belakang ular-ular. Mengurung sekitar 50 orang itu, kedatangan Sekar yang tiba-tiba itu langsung membuat orang-orang itu terkejut. Apalagi di tubuh pendekar wanita itu terbelit seekor naga hitam yang besar sekali. Jadikan mereka pengikutmu, Sekar, kata Dewi Naga Hitam. Untuk apa? Tanya Sekar berbisik. Kau perlu pengikut untuk menghancurkan padepokan penampihan, paling tidak mereka bisa meringankan pekerjaanmu, baiklah. Kata Sekar menyetujui gagasan itu. Ular-ular di depan Sekar segera menyingkir memberi jalan begitu mendengar perintah dari gadis itu. Dan dengan langkah anggun bagaikan seorang putri kerajaan, dia mendekati 50 orang yang rata-rata sudah pucat pasi semua itu. Siapa di antara kalian yang jadi pemimpinnya? Tanya Sekar lantang sapi. Tidak ada seorang pun yang menyahut pertanyaannya. Siapa pemimpinnya? Jawab. Atau ular-ularku yang akan memaksa. Gertak Sekar bersungut. Aku, salah seorang maju ke depan dengan takut-takut. Sekar memperhatikan laki-laki yang usianya sekitar 50 tahun itu. Siapa namamu? Tanya Sekar. Suryaganeng, jawab orang itu terbata-bata. Dengar, Suryaganeng. Dan kalian semua. Hari ini aku bermurah hati, tidak akan melenyapkan kalian. Sekar mulai membuka taktiknya. Terima kasih Den Ayu, kata Suryaganeng seraya membungkuk beberapa kali. Tapi kalian harus berjanji, tidak akan kembali lagi pada padepokan penampihan. Sambung Sekar tegas. Seperti ada yang memberi komando saja, mereka semua langsung melepaskan segala macam tanda yang berhubungan dengan padepokan penampihan, sehingga mereka hanya mengenakan celana sebatas lutut saja. Kami berjanji, kami akan setia kepada perintah Gusti Ayu, kata Suryaganeng seraya menjatuhkan diri berlutut, yang lainnya segera saja ikut berlutut dan menundukkan kepala. Bagus. Aku tidak akan segan-segan menjatuhkan tangan, jika di antara kalian ada yang coba-coba membangkang. Ancam Sekar. Sejenak Sekar memberikan isyarat,
Serta-merta ular-ular yang mengepung mundur. Begitu Dewi Naga Mandini yang membelit pinggang Sekar mendesis, sementara 50 orang tersebut masih berlutut, sampai ular-ular yang memenuhi tempat itu hilang ke dalam semak-semak belukar. Ada satu hal lagi yang perlu kalian ketahui, siapa yang mencoba lari dariku, pasti akan mati oleh ular-ularku, mengerti? Mengerti, Gusti Ayu, jawab mereka serempak. Sekar segera tersenyum senang. Dalam hati dia berterima kasih sekali atas bantuan yang diberikan oleh Dewi Naga Mandini. Dia yakin, tanpa naga hitam itu, mustahil bisa menaklukkan 50 orang tersebut. Tapi Sekar pun segera menyadari bahwa orang-orang seperti mereka mudah untuk berpihak pada siapa saja. Tegasnya, mereka juga tidak segan-segan untuk berkhianat demi kepentingan dirinya sendiri. Makanya Sekar tidak ingin berlama-lama berhubungan dengan orang-orang seperti mereka. Dengan langkah tenang, Sekar segera berjalan kembali menuju sungai kecil dekat Gopa. Dia memang menjadikan tempat itu sebagai markas untuk menyusun kekuatan dalam menghadapi padepokan penampihan. Tekannya sudah bulat sekarang. Dia hanya menghancurkan padepokan itu sampai ke akar-akarnya. Darahnya jadi mendidih. Kalau mengingat kepalanya hanya dihargai 1000 keping uang emas. Aku rasa 50 orang belum cukup untuk menghadapi padepokan penampihan Dewi Naga Mandini, kata Sekar berbisik. Memang, dan kau harus berusaha lagi untuk menambah lebih banyak. Sekarang, anggota padepokan penampihan bukan lagi puluhan, tapi sudah mencapai ratusan, apalagi ditambah tokoh-tokoh berilmu tinggi rimba persilatan yang tergiur oleh hadiah itu, sahut Dewi Naga Mandini. Apakah aku perlu minta bantuan pada padepokan-padepokan yang ada di sekitar lereng sini? Sekar minta pendapat. Tidak perlu Sekar, kau memang harus menambah jumlah pengikutmu. Tapi aku rasa tidak perlu, kecuali jika kau mau, apa? Sekar penasaran, bergabung dengan Jambu Nada. Sekar langsung terdiam. Aku pikir, itu satu-satunya jalan Sekar, kau akan makan waktu yang lama untuk mengumpulkan pengikut, sementara kekuatan padepokan penampihan akan semakin bertambah besar. Sebenarnya aku tidak ingin mengandalkan kekuatan Kakang Nada, Sekar mendesah. Baiklah kalau kau tidak mau, Dewi Naga Mandini, menyerah aku akan membantumu dengan mengerahkan bangsa ular. Dewi, panggil Sekar lirir. Sahut Dewi Naga Mandini. Boleh aku bertanya? Kenapa tidak? Kelihatannya kau bernafsu sekali untuk menghancurkan padepokan penampihan. Apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu? Tampak jelas ada nada kecurigaan pada kata-kata Sekar barusan. Kau akan mengetahuinya sendiri nanti. Apakah kau punya dendam? Desak Sekar menebak. Pertanyaan itu tetap tak dijawab, terpaksa Sekar tidak mendesak lagi. Dia sudah merasakan sendiri kalau ada sesuatu yang telah terjadi antara Dewi Naga Mandini dengan padepokan penampihan.